Ya pemirsa, kami lanjutkan kembali dialog kami. Tadi Pak Agus, mohon maaf karena ada kendala sinyal. Saya ulang lagi pertanyaannya Pak. Melihat evaluasi dari kemarin, sebenarnya polanya seperti apa sih Pak pergerakan arus balik ini? Apakah selalu terjadi kemacetannya di sore menjelang malam, terus kemudian paginya lebih lengang, atau seperti apa Pak evaluasinya? Berkaitan dengan puncak arus atau bangkitan arus, ini memang sangat situasional ya. Saya bilang dari tadi anomali bahwa tadi malam sudah terlihat bangkitan arus sehingga kita sudah lakukan langkah-langkah baik itu one way termasuk kontraflow, dan hari ini juga sudah kita buka Capek 2 Selatan jalan tol fungsional. Maka dari itu prediksi dari puncak balik ini mulai dari tanggal 3, mungkin sore ini atau siang ini, apabila bangkitan arus cukup tinggi dari parameter di kilometer 414 perlintasan di per jam itu sudah cukup tinggi, kami akan lakukan one way lokal tahap pertama dari kilometer 188 sampai dengan 70. 70 sampai 46 dan 36 ke arah kota, kita persiapkan kontraflow. Ini sudah menjadi prediksi karena kami tidak akan terdadak ketika bangkitan arus cukup deras, sehingga prasarana dan prasarananya kita agak terlambat dalam menyiapkan baik itu one way lokal dan kontraflow itu. Baik, jadi sudah terprediksi nanti akan dilihat situasinya bagaimana pada saat di lapangan begitu ya Pak. Tapi Pak, yang tidak boleh terlewatkan juga adalah soal di Pelabuhan Merak. Nanti bagaimana Pak prediksinya? Apakah arus balik akan terjadi puncaknya hari ini atau besok Pak di Pelabuhan Merak? Kalau Pelabuhan Merak cukup bagus ya, karena kami kemarin juga ke sana melakukan evaluasi dan perintah Pak Kapolri menjadi atensi juga. Justru nanti pada saat arus balik ini yang cukup padat itu nanti di Lampung ya, di Bakauheni. Ini ada kenaikan kurang lebih hampir 16%, tapi untuk Rolakir dan Baberson memadai. Jadi kalau yang di Merak cukup bagus, termasuk juga tol Cikupa sampai Merak juga lancar pada hari ini. Apa persiapan tambahan di Lampung Pak? Ya tentunya pihak ASDP sudah melakukan lokalisir, termasuk juga dari pihak kepolisian, karena berdasarkan analisa tahun lalu, jadi arah dari Merak ke Bakauheni nanti arah ke Lampung dan ke arah Sumatera ini cukup padat, sehingga pemantauan pihak kepolisian dengan ASDP ini sangat menjadi atensi untuk mengatur daripada flow kendaraan-kendaraan yang akan meninggalkan Bakauheni. Baik, tadi sudah di jalan tol, pelabuhan, lalu bagaimana dengan yang di jalur-jalur arteri Pak, misalnya lewat Pantura atau lewat Nagrek. Ini antisipasi apa yang dilakukan supaya tidak terlalu terjadi kepadatan yang menumpuk dan mengular panjang Pak di jalur-jalur arteri tersebut Pak Agus? Jalur-jalur arteri tadi saya sampaikan bahwa cukup padat, jadi ada 2.835 pos yang berada di arteri, dan bahkan pagi ini tadi jam 8.30 arah puncak juga sudah kita lakukan one way, termasuk juga dari Sukabumi Parung Kuda cukup padat ya, tadi malam kita lakukan one way juga dari Cibadak sampai Sukabumi. Ini imbas dari exit tol Jor, termasuk juga jalur Bumi Ayu, Garut sampai Bandung ini sudah mulai padat, tetapi penebalan personil yang berada di lapangan cukup banyak, termasuk juga pos-pos pelayanan dan pos terpadu sudah berada di sepanjang jalan. Tentunya di Lantas, para Kapolres dan Kasat Lantas, skenario daripada di jalur alternatif atau Pantura dan Selatan ini sudah siap untuk menerima arus balik. Baik, Pak Agus, ada lagi satu terakhir yang cukup menarik yang mau saya tanya. Biasanya kalau orang mudik ataupun balik, itu kan yang jadi persoalan adalah tempat untuk beristirahat, entah itu di rest area atau tempat-tempat istirahat di sepanjang jalur arteri. Sejauh ini dari pantauan Anda, dari pantauan tim di lapangan, apakah rest area punya permasalahan tersendiri dalam arus mudik kali ini, Pak? Karena alternatif tempatnya
justru dalam tol ini yang rest area tidak nyambung. Sehingga memang dari awal kami menyarankan menghimbau kepada seluruh teman-teman yang harus balik, manakala menggunakan tol, rest area tidak menjadi fokus utama, bisa keluar ke arteri. Di arteri justru tidak menjadi persoalan, karena di sana memang alternatif untuk istirahat, baik itu tempat pom bensin, masjid, pos pengamanan, pelayan, dan tempat-tempat kuliner, kebetulan sudah buka semuanya, sehingga tidak menjadi persoalan. Hanya memang kepadatan harus balik. Baik, Pak. Baik. Kami mohon maaf pemirsa ada kendala sinyal di akhir dialog tadi, tapi yang jelas tentunya berbagai upaya untuk mengantisipasi mengurai kemacetan ini nantinya akan dilakukan secara situasional, akan ada one way dan juga kontraflow yang diberlakukan.